Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai margin of safety. Apa sih margin of safety ini? Nah, saya akan mengulas kembali terkait tentang titik impas itu apa atau BEP itu seperti apa. Nah, analisis titik impas atau analisis pulang pokok atau BEP sering juga disebut analisis perencanaan laba atau profit planning. Biasanya digunakan perusahaan yang akan mengeluarkan produk baru. Nah, di dalam analisis titik impas ini gunanya untuk mengetahui pada titik berapa hasil penjualan sama dengan jumlah biayanya, atau perusahaan beroperasi dalam keadaan tidak laba dan tidak rugi atau laba sama dengan 0. Artinya tidak ada keuntungan yang didapat karena memang labanya itu sama dengan modalnya, seperti itu. Nah, informasi yang diperlukan dalam menentukan BEP yang pertama adalah tingkat keuntungan atau laba yang ingin dicapai dalam suatu periode, yang dimana ketika perusahaan tentu akan berbeda-beda dalam menentukan periodenya. Jadi kalau kemarin ada yang bertanya terkait dengan sebenarnya berapa lama sih BEP yang ideal itu, ya kita kembalikan lagi bahwa berapa besar produk yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dan memang seberapa pengaruh pangsa pasar untuk produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah besarnya kapasitas produksi yang tersedia atau yang mungkin dapat ditingkatkan. Jadi dari BEP ini kita juga bisa melihat atau menentukan kapasitas produksi yang akan kita dapatkan selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah jumlah biaya yang harus dikeluarkan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Jadi di dalam BEP ini kita juga ditentukan oleh biaya tetap dan biaya variabel. Jadi dengan menentukan BEP tentu akan lebih mengetahui bagaimana biaya tetap dan biaya variabel itu seperti apa. Seperti itu. Kemudian tujuan penggunaan titik impas atau BEP. Yang pertama adalah mendesain spesifikasi produk. Yang kedua adalah menentukan harga jual per satuan. Jadi dengan adanya BEP kita bisa menentukan berapa harga satuan yang memang dilihat dari titik impasnya tersebut. Dari berapa lama produk itu akan mendapatkan titik impas. Kapan saatnya produk itu akan melakukan promosi, akan membuat diskonan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Jadi ini yang harus dipertimbangkan ketika nilai jual itu kita perhitungkan, karena tidak akan sama di dalam satu periode itu bagaimana tingkat penjualannya. Jadi harus diperhitungkan ketika memang produk tersebut dijual tetapi tidak mengalami kerugian dengan minimal. Kemudian yang keempat adalah memaksimalkan jumlah produksi. Tentu ini sangat berhubungan dengan kapasitas tadi. Jadi bagaimana produksi itu dimaksimalkan. Kemudian yang kelima adalah merencanakan laba yang diinginkan. Jadi dengan adanya BEP tentu kita bisa menentukan seberapa besar laba yang akan kita peroleh. Dengan tadi yang di poin sebelumnya, bagaimana pula kita bisa menentukan ketika harga yang paling minimal, ketika tidak ada kerugian dari penjualan di saat BEP sudah ditentukan. Nah, ketika menghitung BEP itu seperti apa? Nah, saya ingatkan kembali di sini, BEP itu akan bisa dihitung dari hubungan antara fixed cost, harga penjualan dengan variable cost, di mana BEP itu adalah analisis titik impas atau break even point, yang
FC itu adalah biaya tetap atau fixed cost, dan VC atau variable cost adalah biaya variabel persatuan. P adalah harga jual persatuan atau price, kemudian S adalah jumlah penjualan atau sales volume. Nah, jika kita akan menghitung dalam rupiah, maka BEP-nya bisa kita hitung dengan fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi variable cost dibagi dengan harga penjualan. Contoh di sini, PT Sungai Liat Tbk memiliki usaha di bidang alat perkakas, gergaji, dengan data sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas produksi yang mampu dipakai adalah 100.000 unit mesin gergaji. Harga jual per unit diperkirakan 5.000 per unit. Kemudian yang ketiga, diketahui biaya tetapnya adalah 150 juta rupiah dan total biaya variabelnya adalah 250 juta rupiah. Perincian masing-masing biayanya sebagai berikut. Nah, ini di sini diketahui bahwa biaya tetapnya itu ada terdiri dari overhead pabrik, biaya distribusi, biaya administrasi dan umum. Kemudian total biaya tetapnya adalah 150 juta rupiah. Biaya variabelnya terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah biaya bahan langsung, yaitu 70 juta rupiah. Biaya tidak langsung adalah 85 juta rupiah. Kemudian overhead pabrik 20 juta rupiah. Biaya distribusi 45 juta rupiah. Biaya administrasi dan umum 30 juta rupiah. Sehingga total biaya variabel itu adalah 250 juta rupiah. Nah, dengan rumus matematika tadi kita bisa menghitung bagaimana BEP-nya. Kapasitasnya 100.000 unit, harga jual per unitnya 5.000, maka total penjualannya adalah 100.000 dikali 5.000 jadi 150 juta. Kemudian biaya tetap per unitnya adalah 1.500 per unit. Oke. Nah, biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit bisa kita hitung dari total biaya variabel dibagi dengan kapasitas produknya. 250 juta rupiah dibagi dengan 100.000 rupiah. Dibagi dengan 100.000, mohon maaf. Maka biaya variabelnya adalah 2.500 per unit. Sehingga kita bisa mengetahui total penjualan dari 100.000 unit itu dikali 5.000 maka 500 juta rupiah. Kemudian total biaya variabelnya adalah 250 juta rupiah. Marginal income-nya 250 juta rupiah dan total biaya tetapnya adalah 150 juta rupiah. Sehingga labanya adalah 100 juta rupiah. Nah, ketika dihitung BEP-nya dari contoh perusahaan tersebut, maka diketahui BEP-nya adalah 60.000 unit. Dari mana BEP ini? 150 juta rupiah dikurangi dengan harga penjualan sebesar 5.000 dikurangi dengan variabel cost per unitnya adalah 2.500. Kalau di dalam rupiah maka kita bisa menghitung BEP-nya ada pada angka 300 juta rupiah. Pembuktian kedua hasil di atas. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana ketika menganalisis BEP tersebut. Yang pertama adalah BEP sama dengan unit BEP dikalikan dengan harga jual. Yang kedua adalah nanti kita bisa lihat dari dari grafik seperti itu. Nah, BEP sama dengan 60.000 unit dikali 5.000, maka totalnya adalah 300 juta. Nah, yang pertama dengan coba-coba. Artinya, dengan memasukkan angka-angka yang kita inginkan, sehingga akan terlihat batas laba atau rugi untuk setiap penjualan seperti berikut. Bisa kita lihat di sini bagaimana tabelnya. Ketika penjualannya itulah 10.000 jumlah unit penjualannya, maka dalam rupiah itu adalah 50 juta. Biaya tetapnya berapa? 150 juta rupiah. Biaya variabelnya adalah 25 juta rupiah. Maka total biayanya adalah 175 juta rupiah. Laba atau ruginya senilai 125 juta rupiah. Nah, pada jumlah unit penjualan di angka 30 juta dengan biaya tetap yang sama yaitu 150 juta rupiah. Mohon dengan dalam rupiah total penjualan adalah 150 juta.
dan biaya tetapnya sama adalah 150 juta rupiah, biaya variabelnya meningkat sebesar 75 juta rupiah karena dari 30.000 dikali 2.500 sehingga total biayanya adalah 225 juta rupiah. Maka kita bisa melihat laba atau ruginya sebesar 75 juta. Berarti kalau sebelum detik 0 ini, sebelum detik impas, bisa dipastikan ini laba atau rugi? Rugi, karena belum mencapai pada angka BEP. Nah, kita lihat di sini pada angka 60.000 unit. Ketika 60.000 unit, dalam rupiah penjualannya adalah 300 juta. Biaya tetapnya sama, 150 juta. Biaya variabelnya adalah 60.000 dikali 2.500 sehingga totalnya adalah 150 juta rupiah. Sehingga total biayanya adalah 300 juta rupiah. Maka di sini tidak mengalami rugi dan tidak mengalami laba, yaitu ada pada angka 0. Maka 60.000 ini bisa dikatakan sebagai titik impas atau break even point-nya. Nah, kita lihat di sini pada angka jumlah unit penjualannya di angka 100.000. Ketika di angka 100.000, dalam rupiah penjualannya adalah pada angka 500 juta. Kemudian biaya tetapnya sama, 150 juta. Biaya variabelnya 250 juta rupiah. Total biayanya adalah 400 juta rupiah sehingga perusahaan ini mengalami mempunyai laba sebesar 100 juta rupiah. Oke. Next. Nah, ini dengan grafik kita bisa melihat bagaimana hubungan antara jumlah unitnya dan dalam rupiahnya, dalam hasil penjualannya. Kita bisa melihat bagaimana BEP itu bisa ditemukan, yaitu hubungan antara jumlah penjualan, biaya variabel, kemudian dengan biaya tetapnya atau fixed cost-nya. Oke ya. Nah, selanjutnya ini tingkat keamanan atau biasa disebut dengan margin of safety. Apa sih margin of safety itu? Tingkat keamanan atau margin of safety merupakan hubungan atas selisih penjualan tertentu sesuai anggaran dengan penjualan pada titik impas. Jadi bahasa mudahnya, margin of safety itu nilai aman ketika perusahaan itu seminimal mungkin tetapi tidak mengalami kerugian. Maka harus dicari berapa persennya dari BEP tersebut. Kita bisa mengetahui di angka berapa margin of safety itu ditemukan. Batas aman yang digunakan untuk mencari tingkat keamanan atau margin of safety, caranya seperti apa? Yaitu adalah penjualan per budget dibagi dengan penjualan titik impas dikali 100%. Oke, kita lihat di sini. Karena ditemukan 500.000, maka 500.000 dibagi dengan 300.000 dikali 100%. Maka nilainya adalah 167%. Sedangkan kita juga bisa menghitung dengan cara 500.000 dikurangi 300.000 dibagi 500.000. Dari mana 500.000 itu? Penjualannya per budgetnya dari sini kita lihat. Nah, kita bisa melihat dari sini. Kemudian dikurangi 300.000 dari BEP itu ditemukan, dibagi dengan 500.000 dikali dengan 100%. Maka margin of safety-nya ada pada angka 40%. Dari perhitungan di atas menunjukkan tingkat penjualan tidak boleh kurang atau turun 40% dari tingkat penjualan yang direncanakan. Jadi kalau targetnya itu berapa tidak boleh turun sebesar 40% atau 67% dari penjualan titik impas yang telah ditetapkan perusahaan. Jadi atau 67%-nya dari titik impas yang sudah ditetapkan. Itu
margin of safety kalau melihat dari data yang contoh tadi. Nah, jika margin of safety ditentukan berdasarkan hasil penjualan, dapat dicari sebagai berikut. Nilai margin of safety itu ada pada angka berapa? Yang pertama adalah 67% dikalikan dengan 300 juta. Maka ada pada angka 201 juta rupiah. Sedangkan yang kedua adalah 40% dari 500 juta, yaitu pada angka 200 juta rupiah. Jadi ini bagaimana kita bisa menghitung MOS dengan dua cara, tetapi nilainya memang tidak begitu jauh seperti itu. Nah, BEP dalam perubahan. Dalam prakteknya, perolehan titik impas akan berubah-ubah seiring dengan terjadinya berbagai perubahan kondisi lingkungan atau kebijakan. Artinya, manajemen harus selalu mengantisipasi apabila terjadi perubahan-perubahan yang akan menyebabkan perubahan perolehan titik impas. Jadi, di materi yang sebelumnya, ketika apa aja sih kelemahan dari BEP itu, yang mana tidak berarti BEP itu bisa terlihat konstan karena ada beberapa kelemahan yang bisa menimbulkan bahwa BEP itu menjadi tidak akurat seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Pengaruh perubahan harga jual per unit. Nah, ini yang pertama. Apabila terjadi kenaikan harga jual yang awalnya 5.000 menjadi 6.000, yaitu berarti naik sebesar 20%. Maka pengaruhnya akan mengubah BEP menjadi lebih kecil, baik dalam bentuk rupiah atau maupun unit. Ya, karena memang dipengaruhi dari dibandingkan dengan harga penjualan dikurangi dengan variabel cost. Jadi tentu ketika harganya semakin besar, BEP-nya juga akan menjadi lebih kecil. BEP yang baru setelah kenaikan adalah dalam rupiah. BEP rupiah 150 juta rupiah dibagi dengan 1 min sekian dikali 120%. Kemudian BEP rupiahnya bisa dihitung, maka totalnya adalah 257 juta sekian. BEP yang baru setelah kenaikan dalam unit. Dari BEP rupiah terjadi penurunan sebesar 42.855.673. Dari 300 juta dikurangi 257 juta 144.327. Maka BEP unitnya adalah ada pada angka 22.858. Sedangkan kalau tadi BEP unitnya itu ada pada angka 60.000 unit. Maka BEP sendiri mengalami penurunan sebesar 17.142. Jadi bisa disimpulkan semakin tinggi harga penjualan, maka BEP-nya akan semakin kecil. Seperti itu. Bila perubahannya penurunan, jika sebaliknya perubahannya itu adalah penurunan dari harga jualnya. Misalnya ketika harga jual per unit mengalami penurunan sebesar 1.000, misalnya dari 5.000 menjadi 4.000, maka bisa dihitung BEP-nya seperti apa. BEP rupiahnya adalah 150 juta dibagi sekian dikali 80%, maka dapat ada pada angka 400 juta rupiah. Dari BEP rupiah tampak terjadi kenaikan sebesar 100 juta, yaitu dari 300 juta menjadi 400 juta. Maka bisa dihitung jika BEP tetap berubah dari 150 juta menjadi 180 juta, berarti ada tambahan BEP tetap, yaitu sebesar 30 juta rupiah, atau bisa dipresentasikan sebesar 20%. Maka kita lihat perhitungannya. BEP rupiahnya ada pada angka 360 juta rupiah. Dari perhitungan di atas, terlihat kenaikan sebesar 60 juta yang awalnya 300 juta menjadi 360 juta rupiah. Sehingga BEP dalam unitnya adalah 72.000 unit. Dari sini dapat kita lihat bahwa BEP dalam unit itu mengalami kenaikan sebesar 12.000 unit. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.